Oke, halo semuanya, welcome back to BMR Tato YouTube channel dan kita lagi berada di playlist untuk analisa teknikal dan kali ini saya kepikiran untuk membuat update atau watchlist lebih tepatnya tentang saham-saham yang berhubungan dengan sentimen yang akan datang dalam waktu dekat yaitu Lebaran. Dan kita tahu tiap tahun ada ya sentimen kayak begini, jadi ya soal hubungan keemitennya dan kinerjanya kita nggak akan pernah tahu, tapi setiap sentimen adalah momentum sebenarnya untuk melakukan trading. Tinggal kita bisa ikutin atau enggak, gitu aja. Nah, jadi di video ini saya akan membuat watchlist-nya dan seperti biasa karena ini baru video yang kelima kalau nggak salah, saya akan ingetin kembali bahwa pada dasarnya untuk playlist analisa teknikal itu sifatnya dua arah dan hanya untuk membantu kalau misalnya secara kebetulan ada saham yang Anda minatin dari apa yang saya bahas, gitu ya. Dan fokusnya kalau saya boleh saran selalu ke stop loss-nya. Kenapa? Karena bicara risk and reward, kalau Anda tidak kena risk-nya, maka Anda akan kena reward-nya. Setidaknya kalau misalnya analisa saya salah, Anda tahu kapan harus exit, dan kalau misalnya ternyata analisa saya tepat, sahamnya naik, profitnya di berapa, itu urusan Anda sebenarnya, gitu kan. Jadi resisten dari saya boleh aja Anda abaikan, target dari saya Anda mau abaikan nggak apa-apa, kalau lewat juga nggak masalah. Gitu. Yang penting stop loss-nya Anda tahu dan fokusnya di situ. Jadi amit-amitnya salah nih, analisanya nih, gitu. Karena ya pasti analisa pasti sewaktu-waktu meleset. Misalnya meleset nih salah, Anda juga udah siap untuk tahu nih stop loss-nya di berapa, gitu. Nah, berhubung sudah tahu temanya, kita langsung aja ke saham yang akan jadi pilihan pertama. Saya langsung ke saham pertama LPPF Matahari Department Store karena sesuai lagunya kalau lebaran kan baju baru gitu kan. Jadi kalau lihat dari sisi teknikal, saham ini pattern falling wedge sudah confirm dan sebenarnya ada sentimen juga yang membantu yaitu buyback ya. Katanya sih harga maksimalnya 7 ribuan kalau saya nggak salah ingat soal infonya. By the way, video ini saya buat pada tanggal 16 Maret 2022, ini hari Rabu ya, malam saya bikinnya. Jadi kalau lihat dari dua sentimen, dari sentimen bukan sentimen sih, yang satu pergerakan secara teknikal dan satu lagi sentimen buyback dengan pattern falling wedge yang sudah konfirmasi ini udah jelas bullish ya. Kalau yang kita tahu LPPF itu dulu harga sahamnya belasan ribu. Kalau Anda yang baru join market sekitar 2020 atau 2021 ya mungkin sekarang anggapnya udah tinggi, tapi kalau Anda lihat dalam tren jangka panjang ini mah baru mulai gitu ibaratnya. Ini kalau saya ambil resistennya aja nih dari yang tertinggi sekitaran 2016 nih 14 Juli ketemu pantulan kedua, nyambung terus sisanya otomatis kan. Jadi ya untuk jangka panjang sih sebenarnya ini saham udah menuju bullish. Ya cuman kita nggak ngandai-ngandai jangka panjang bilang balik ke belasan ribu lah, apalagi cuma ngandalin sentimen lebaran minta beggar tuh jarang banget gitu ya. Jadi kita realistis dengan sentimen jangka pendek aja. Garis ini saya boleh buang supaya nggak mengganggu konsen. Dalam jangka pendek, sudah kelihatan saham ini membentuk resisten di 6175. Ini terbentuk di 15 Maret sama di 14 Maret 2022. Dan support ada di 5.900 bersamaan juga di 5.725. Ini saya ambil di tanggal 10 Maret dan di tanggal 14 Maret lowest-nya. Nilainya coba beda 25 poin di mana tanggal 14 Maret lowest-nya 5.700. Jadi kalau misalnya membuat trading plan-nya gitu ya, saya mungkin akan bilang area belinya LPPF ada di sini. Kalau Anda baru mau beli. Kalau udah punya gimana? Hold aja. Selama ini jadi selama otomatis ini kan jadi demand zone nih di 5.700. Selama nggak tembus ya udah hold aja. Ngapain dibatas-batasin apa ngapain udah punya posisi bawah buru-buru belanja lagi gitu kan. Ya tapi hak Anda sih sebenarnya. Cuma kalau saran saya sih kalau emang udah punya posisi bawah, misalnya udah beli di 4.000 atau 3.000-an, udah beggar ya cuek aja sih sebenarnya kan. Nah, kalau batas stop loss dan juga penentuan patah tren, menurut saya sih harusnya di 5.300. Dan kata lain, kalau saham ini tembus di bawah 5.300, kalau Anda beli di area demand zone tadi, barulah di stop loss. Kalau misalnya enggak, gimana ya hold aja. Gitu. Soal target, apakah akan mencapai target dari harga tertinggi buyback-nya 7 ribuan, itu saya nggak tahu dan bisa aja, seperti yang biasa saya ingetin, bisa aja sewaktu-waktu ada yang take profit tengah jalan, keburu turun, terbatas, bisa aja. Ciri-cirinya nanti Anda akan lihat seperti hal yang terjadi pada tanggal 14 dan 15 Maret ini, di mana candlestick mulai datar dan tertahan di salah satu harga. Dan biasanya di saat bersamaan, volume menipis gitu ya. Kalau secara teknikal tuh kalau
trend mau habis, naik tuh volumenya tipis, turun volumenya tipis, itu akan berubah tren baru ya. Kayak terjadi falling wedge ini persis kan volumenya habis banget kan. Pas sudah mulai breakout baru naik lagi volumenya. Gitu. Itu untuk LPPF. Masih tentang baju, kita ke saham RALS. Tapi sinyal saya kok nggak jalan. Sebentar ya. Kita coba lagi. Coba loading aja deh. Reload aja. Siapa tahu membantu. Oke, RALS. Ya, dapat. Untuk saham RALS, nggak banyak yang bisa saya simpulkan. Kalau pakai EMA 20 tadi juga bukannya udah confirm naik sih, cuman gimana ya kalau saya mau bilangnya, konfirmasi naik, kalau ini jadi support, Anda harus nunggu jauh di bawah dong, di 640-an. Jadi EMA 20-nya cuman noise aja, nggak usah perhatiin. Sebenarnya RALS itu juga salah satu saham yang katanya ada buyback. Cuman maksud saya gini, saya sih tahu beritanya, cuman saya nggak tahu apakah masih berjalan atau enggak. Coba kita ukur aja dari sisi teknikal, apakah ini aman atau enggak sesuai tema kita. Saya kemarin ada yang DM saya bilang, kenapa nggak bahas bandarmologi lagi? Kalau demi konten sih semua yang di teknikal ini bisa saya bikin versi bandarmologinya. Kan tinggal buka dari broker summary otomatis analisanya beda. Cuman kalau saya pelajarin dari orang-orang belakangan ini di market, bahwa Anda mungkin tahu saham diakumulasi, tapi kalau nggak bisa ngikutin trennya salah juga. Jadi better saya campur gitu ya. Kalau nanti sewaktu-waktu ada yang mau dibahas khusus dari sisi bandarmologi, pasti bikin juga sih. Jadi sementara ke playlist analisa teknikal dulu aja, karena lebih cepat sesuai dengan kondisi gitu. Oke, RALS ini sebenarnya menarik. Pertama lepas dari demand zone dengan batas di 605 sampai dengan 665. Kita tahu bahwa dia sudah breakout di tanggal 10 Maret 2022 dan pada hari ini di 16 Maret ada hal aneh ya. Volume kencang mendadak naik tapi pattern-nya kayak gitu. Dengan pattern bintang jatuh kan, shooting star ya kalau nggak salah namanya, atau inverted hammer, ya intinya sih hammer ke bawah gitu, berarti kan kalau candlestick bikin ekor di atas, itu kan jelas selling pressure-nya kenceng. Tapi ini jadi kesempatan bagus kalau memang Anda mau buy on weakness. Sebenarnya di sini ada dua area yang bisa Anda perhatikan. Satu gap di sini, 645 sampai dengan 650, kalau dikasih ya, itu buat tutup gap. Dan atau yang terdekatnya ada di sini, di 680. Karena saya ngelihatnya gini aja, simpelnya dia kan sudah lumayan bertahan nih di area sini selama beberapa hari 680, maka itu jadi support terdekat buat Anda kalau baru mau beli. Kalau misalnya mau lebih nawar dan memungkinkan incar di area gap. Dan Anda belum perlu melakukan stop loss selama dia masih bertahan di atas 605. Jadi kalau tembus di bawah 605 barulah di stop loss. Gitu. Estimasi target kalau masih bisa bermain dengan support resistance, harusnya target pertama ada di sini, di 760. Ya, karena 700 kan ibaratnya besok mungkin juga udah kena sentuh lagi nih. Udah beberapa kali kan closing di 700 juga, baru hari ini di bawahnya dikit. Ya, after 700 harusnya sih sekitaran 760 atau ya ini 755 ternyata. Jadi 755 itu estimasi target terdekatnya dari saya. Saya nggak ambil target terlalu tinggi karena sentimen lebaran setahu saya efeknya nggak panjang-panjang banget. Dan biasanya kalau keburu kena window dressing dan lain-lain, begitu laporan keuangan rilis, cepat banget orang kecewanya karena ternyata misalnya, oh penjualannya nggak tumbuh-tumbuh banget atau gimana gitu. Nah terus kalau orang terima THR biasanya belanja HP ya katanya. Saya nggak tahu apakah Anda seperti itu atau enggak. Yang jelas saya enggak. Jadi kita bisa lirik saham Era Jaya sebagai penjual HP karena biasanya sih dibilang gitu, orang kalau habis terima THR dibelanjakan. Nah, kita anggaplah benar, kita cari aja kira-kira pattern-nya apa yang menarik. Dan Anda lagi lihat saya lagi gambar kan. Nah, ini pattern-nya sih double bottom yang belum jadi ya. Kalau misalnya benar, kalau Anda beli sekarang, selama dia bertahan di sini, saya kasih tanda juga deh. Ini kan kebetulan sama-sama bottom-nya satu harga doang. Itu cukup menjanjikan sih. Risk-nya lebih kecil kalau ada ketahuan.
Nah, ini dia punya bottom kan ada di 520 ya. Kalau kita lihat di tanggal 25 Januari ini dan di tanggal 7 Maret sama-sama 520. Double bottom cuman belum confirm. Kalau mau confirm dia harus bisa tembus di 585. Bisa Anda buy dan di hold selama masih di atas 520. Dengan posisi harga sekarang di 550, otomatis neckline bisa menjadi target juga in case ternyata cuma sentuh doang kagak tembus nih gitu ya. Di 585 menjadi target pertama dan target selanjutnya ada di 635. Gitu. Apalagi kalau ada rilis berita baru biasanya sama yang sorry to say yang suka pom-pom pasti bilang, "Ini bakal dijual sama Era dan lain-lain," dan itu bisa aja bikin targetnya menjadi lebih tinggi lagi. Oke, jadi tadi kita udah retail store-nya di LPPF, RALS, Era, dan biasanya S Hardware termasuk juga. Coba kita buka. Saya berharap ada ketemu satu yang secara teknikal tidak layak. Kayaknya S Hardware ini salah satunya. Kita coba lihat ya. Saya mulai dulu tren jangka pendeknya. Ini dulu sempat bullish flag, confirm turun lagi. Oke. Untuk S Hardware, kalau saya tarik garis dulu, itu kalau ambil dari di sini, di 10 Januari dengan highest 1390 dan di 18 Januari dengan highest 1370, nyambung sih sama di tanggal 7 Februarinya. Tapi juga mengkonfirmasi bahwa ACES masih lanjut turun sampai sekarang. Kalaupun naik kurang lebih 1180 dengan menggunakan trendline sebagai acuan. Tapi seperti yang kita tahu trendline itu kan kalau miring ke bawah ya otomatis resisten akan turun terus ya. Jadi kalau seperti ini mungkin S Hardware termasuk yang wait and see kalau dari saya. Wait and see atau ya intinya sih di-skip dulu sih kalau kondisinya begini. Kalau mau cari support coba aja tunggu di 995 ini. Ya, misalnya Anda tetap mau nih, ya 995 sih pilihannya. Kira-kira stop loss-nya di berapa ya? Stop loss 940. Kebetulan bottom-nya sama nih di sini. Ini 935, sorry, 935 sebagai batasan stop loss-nya. Hampir sama sih 935 sama 940. Jadi kalau misalnya nih tadi kan saya bilang misalnya Anda mau banget sama saham S1 ini karena faktor lebih murah dari sisi harga atau apapun, ya 995 bisa jadi support pertama untuk entry buy dan stop loss-nya 940. Targetnya kalau ngikutin trendline tadi saya bilang terdekatnya sih harusnya 1180, tapi karena ini trendline yang ke bawah terus, target bisa aja semakin turun, misalnya 1150 lah atau 1160. Mungkin aja cuma terhenti di sini nih, berapa nih? 1110 juga bisa. Tapi overall saya lihat ini lebih nggak menarik ya dibanding yang lain. Terus apalagi ya? Oh ya, biasanya daging-dagingan juga ya. Kita coba lihat sekilas aja kalau untuk saham poultry, Anda nanti bisa cek di description, saya masukin kembali linknya untuk analisa saham poultry, supaya kalau kondisinya masih sama, saya nggak perlu ulas kepanjangan. Untuk Java masih sama ya, descending triangle, kemarin naik sampai 1705, mentok kena garis, turun lagi. Nah, kemarin saya bilang analisa teknikal tuh kadang percaya nggak percaya, menariknya di situ. Di sini pertama untuk menentukan support resistance kan cuma ambil 2 kali pantul doang, saya ambil di 4 Juni sama di sini, di 30 September, nah habis itu ketemu semua gitu. Jadi kayak, ya mau dibilang settingan ya settingan, tapi jelas nggak sepintar itu orang settingnya juga kan. Jadi benar-benar ketemu, masih dalam pattern descending triangle, tapi masih di atas 1545. Habis Java, Cepinnya mungkin, kalau kita lihat Cepin, breakout juga dari resisten, masih sama posisinya. Untuk main, masih juga sama, WMUU. Nah, ini yang posisi nanggung, cuman kondisinya masih sama aja untuk neckline 158 sebagai target ya. Tambahannya beef. Saham daging sapi kan? Ah, udah dekat gocap ternyata. Terakhir saya trading saham ini masih di ratusan harganya, coba auto dulu. Iya, terakhir saya trading saham ini masih di 300-an, saya kaget juga udah mau 50. Kayaknya ini skip aja deh. Jadi, ya soalnya terlalu beresiko ya, takutnya habis dibeli dalam waktu singkat jatuh ke 50 kan saya juga yang salah nanti bilang rekomen yang kayak gini. Jadi untuk beef saya skip aja. Lebaran yang lainnya apa ya?
Saya kira itu aja dulu kali ya. Kalau oh ya, kalau LPPF biasa MPPA dan multipolarnya akan ikut. Kita coba cek ya. MPPA secara pattern cukup menarik kalau kita main gambar-gambaran lagi nih. Pattern-nya cup and handle buat Anda yang pengen tahu aja. Ya kurang lebih gambarnya kayak begini, agak nggak rapi, nggak masalah, yang penting Anda nangkep konsepnya ya. Jadi di sini kalau berdasarkan pattern cup and handle, kalau misalnya Anda beli, stop loss-nya ada di 232, kenapa saya biasanya sih akan menggunakan bottom dari handle-nya, dari pattern ini untuk batas stop loss. Dan targetnya selalu di neckline dulu pertama. Ya dalam hal ini targetnya akan berada di 384. Ya, tetap aja dibanding LPPF, much better LPPF. Ini cuman menang dari sisi, dia punya harga lebih murah, lebih rendah, murah bisa diartikan valuasi soalnya. Jadi lebih rendah, sehingga fraksi harga lebih mendukung. Sedangkan untuk LPPL-nya gagal total ini, nggak bisa jadi cup and handle karena di tengah-tengah sini tanggal 11 Maretnya sudah turun lagi. Jadi untuk MLPL saya skip aja. Tapi kalau kita lihat dari saham-saham yang lumayan tinggi, yang harga lumayan besar dibandingkan yang tadi kayak MPPA sama MLPL, itu sebenarnya sudah cukup meyakinkan ya bahwa watchlist untuk saham-saham yang mendekati sentimen lebaran so far udah cukup bagus. Dan tadi sudah saya sampaikan semua termasuk yang perlu di-skip karena saya memang benar-benar random dilakukan pada saat saya on di Zoom ini. Ya, jadi kalau memang pas itu kita cek sama-sama ada yang bagus kita bilang buy, yang jelek ya jelek pada saat video ini buat, kita bilang skip. Gitu, karena keamanan jauh lebih penting dan nggak perlu karena ada satu sentimen semua saham mesti Anda miliki juga sih. Jadi kalau misalnya memang nanti sentimen lebaran pasti datang, ya Anda tinggal lihat mana yang sudah menunjukkan trennya duluan. Yang kita tahu kan berita selalu belakangan, sentimen itu selalu belakangan harga saham duluan. Jadi kalau misalnya Anda udah lihat saham apa yang udah naik duluan, dan sentimennya udah mendekati datang, Anda bisa aja ikutin di situ, mau scalping boleh, mau swing boleh, terserah Anda selebihnya. Gitu. Nah, jadi kurang lebih udah kelihatan ya watchlist-nya untuk video kali ini dan sentimennya akan datang. Seperti biasanya, saya akan kembali bahwa yang Anda cukup perhatikan di level stop loss yang saya kasih, fokusnya situ aja dulu. Kalau risk nggak kena, tinggal reward-nya aja. Untuk TP-nya berapa sebenarnya bisa ikutin saya atau yang saya sampaikan di resistennya atau selebihnya terserah Anda juga nggak masalah. Karena cuan kalau bisa lebih ya ngapain cukup-cukupin gitu kan. Tapi ya intinya saya selalu ingatnya fokus di stop loss-nya dan mudah-mudahan nggak kena gitu. Analisa selalu bisa salah, apalagi teknikal. Ya, saya kira itu aja dari saya. Sekian dan kita akan ketemu lagi pada vlog berikutnya. See you again.